Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Saini Putri dengan NIM 24033019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 11, materi momentum dan impuls. Materi momentum dan impuls merupakan materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti bermain sepak bola, kecelakaan, penggunaan helm, dan penggunaan airbag. Mari kita sama-sama pelajari materi momentum dan impuls agar kalian paham konsep dari materi ini. Coba perhatikan gambar di atas. Dua siswa yang menerima bola yang sama, tetapi hasil yang dialami berbeda. Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, betul sekali. Karena dipengaruhi oleh kondisi tubuh saat menerima benturan. Nah, siswa yang siap menerima benturan bola akan mengencangkan otot dan mengeraskan tubuhnya sehingga benturan tidak terlalu keras dan dapat dikendalikan. Sedangkan siswa yang tidak siap akan merasakan benturan yang lebih keras. Maka dari itu, fenomena di atas dapat kita jelaskan dengan konsep momentum dan impuls. Penasaran kan kenapa permainan sepak bola bisa dihubungkan dengan materi fisika? Mari kita pelajari sama-sama konsep materi momentum dan impuls. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mempelajari materi momentum dan impuls, maka siswa harus mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian dari momentum, yang kedua, menjelaskan pengertian dari impuls, yang ketiga, mengetahui hubungan antara momentum dan impuls, yang keempat, menerapkan materi momentum impuls dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi pertama, yaitu momentum. Di sini ada yang tahu apa itu momentum? Sangat betul sekali. Momentum merupakan kecenderungan suatu benda yang bergerak untuk mempertahankan geraknya. Semakin besar benda memiliki massa dan kecepatan benda, maka semakin besar pula momentumnya. Sehingga dirumuskan dalam P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum dalam satuan kilometer per sekon dan M merupakan massa benda dalam kilogram, dan V merupakan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi momentum ini? Yang pertama yaitu ada massa. Ada yang tahu kenapa massa? Ya, karena seperti konsep kita di awal tadi, semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula momentumnya. Berarti yang mempengaruhi dari momentum tadi yaitu massa dan kecepatan. Untuk lebih paham lagi, Ibu ada contoh dari penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya, perbandingan antara truk dan sepeda motor. Apabila truk dan sepeda motor diberi kecepatan yang sama, tetapi dengan massa yang berbeda, manakah momentum yang lebih besar? Betul sekali, truk memiliki momentum yang lebih besar. Karena massa mempengaruhi besarnya momentum. Semakin besar massanya, maka semakin besar pula momentumnya. Untuk lebih mendalam lagi, kita masuk ke latihan. Nah, di sini ada soal nih. Dua benda dengan kecepatan yang sama. Benda A bermassa 4 kg, benda B bermassa 8 kg. Mengapa benda B memiliki momentum yang lebih besar? Apa ya? Ya, pasti semuanya sudah tahu jawabannya. Karena kan benda B memiliki massa yang lebih besar. Semakin besar massanya, maka semakin besar pula momentumnya. Semakin besar pula kecepatannya, maka semakin besar pula momentumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi impuls. Sebelum kita mempelajari materi impuls, Ibu akan menyajikan sebuah peristiwa pada permainan bola voli. Nah, ketika main bola voli, saat pemain melakukan smash atau service, terjadi peristiwa tumpukan antara tangan dengan bola. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan konsep impuls. Penasaran kan kenapa permainan bola voli
bisa kita jelaskan dengan konsep impuls. Ini dia penjelasannya. Berdasarkan gambar di atas, pada bola diberikan gaya sentuh F dengan selang waktu delta T yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek bola tersebut semakin besar. Jika diberikan gaya F yang sama tetapi dengan selang waktu sentuh yang lebih lama, maka menimbulkan efek pada bola tersebut kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama. Nah, efek dari pemberian gaya rata-rata F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tentu ini disebut dengan sebagai impuls. Dengan berdasarkan analisa gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu kontak, di mana I merupakan sama dengan F dikali delta T, di mana I merupakan impuls dan F merupakan gaya ayunan tangan, dan delta T merupakan selang waktu sentuh. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari materi impuls ini. Nah, Ibu bacakan soalnya ya. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola itu sebesar 0,01 sekon, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Ada yang bisa jawab? Ini pembahasannya. Ketahui bahwa F sama dengan 20 Newton gaya dan delta T sama dengan 0,01 sekon. Ditanya, berapa impulsnya? Berdasarkan konsep impuls, rumus yang sudah kita pelajari tadi, bahwa I sama dengan F dikali delta T, maka 20 Newton dikali dengan 0,01 sekon. Maka impuls sama dengan 0,2 Newton sekon. Kita dapatkan hasilnya 0,2 Newton sekon. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, hubungan antara momentum dan impuls. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 diberi gaya F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini, bola bergerak dengan percepatan konstan GLBB dalam rentang waktu delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton, dan dapat ditulis dalam sigma F sama dengan M dikali A. F sama dengan M F2 dikurang V2 dikurang V1 sama dengan per delta T, sehingga berlaku hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A, F sama dengan M V2 dikurang V1 per delta T, sehingga dapat kita pindah ruaskan P F dikali delta T sama dengan M dalam kurung V2 kurang V1. Maka dapat kita kalikan M ke dalam V2 dan M dikali V2 sama dengan MP2. M dikali V1 sama dengan MP1. Maka F dikali delta T sama dengan MP2 dikurang MP1. Maka impuls sama dengan momentum 2 dikurang momentum 1, atau impuls sama dengan delta P. Jadi, berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum, dapat disimpulkan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda yang sama dengan perubahan impuls yang dikerjakan pada suatu benda yang sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awal. Biar anak-anak lebih paham lagi, Ibu masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya yaitu Ibu bacakan ya. Bola kasti bermasa 150 gram, bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding dengan arah tegak lurus. Bola kasti menumpuk dinding selama 0,05 sekon dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tentukan besarnya gaya kontak antara bola dan dinding. Dari materi yang kita pelajari tadi, apakah anak-anak ada yang bisa jawab?
Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, diketahui massa dari bola kasti tersebut 150 gram atau 0,15 kg. Kecepatannya yaitu 10 meter per sekon bergerak ke kanan, di mana F aksennya atau pantulan bola tadi bergerak 8 meter per sekon, di mana gerakannya bergerak ke kiri atau berlawanan arah. Maka ketahui juga di sini delta T sama dengan 0,5 sekon. Ditanya, gaya kontak antara bola dan dinding F berdasarkan konsep hubungan antara impuls dan momentum diperoleh. Kita udah ketahui nih rumusnya, di mana impuls sama dengan momentum 2 dikurang momentum 1, yaitu impuls sama dengan MP2 dikurang MP1, di mana I merupakan impuls, M merupakan massa, V2 merupakan kecepatan setelah pantul saat bola memantul, dan MP1 massa dan kecepatan 1 saat kecepatan bola pertama sebelum memantul. Maka kita masukkan hasil yang diketahui tadi, maka P sama dikali delta T. Rumusnya F dikali delta T sama dengan 0,15 dikali min 8 dikurang 0,15 dikali 10. Karena F tidak diketahui, maka kita isi yang diketahui saja ya. Maka F dikali dengan delta T nya 0,05 sama dengan min 1,2 dikurang 1,5, hasil perkalian kita tadi. Maka kita dapatkan F dikali 0,25 sama dengan min 2,7. Kita dapatkan F sama dengan min 54 Newton. Jadi besar gaya kontak antara bola dan dinding adalah 54 Newton dengan arah ke kiri. Itu materi terakhir kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah semangat dan berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Diingat selalu ya, dan selalu mengulang pembelajarannya agar kita dapat lebih paham lagi tentang konsep materi momentum dan impuls. Saya Intan Saini Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.